pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Dinas Kehutanan Sumatera Selatan mendorong masyarakat berdayakan hutan melalui program perhutanan sosial. Bawaslu Sumsel temukan joki petugas Pantali selama tahapan coklit pilkada. Pendengar, itulah di antaranya beberapa informasi yang kami hadirkan pagi ini edisi Rabu 7 Agustus 2024 yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edins, kita mulai dengan informasi yang pertama. Pendengar, Dinas Kehutanan Sumatera Selatan mendorong masyarakat untuk memberdayakan hutan melalui program perhutanan sosial. Dinas Kehutanan Sumatera Selatan terus mendorong percepatan perhutanan sosial dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari. Salah satu langkah yang diambil adalah penggunaan aplikasi sistem informasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan izin perhutanan sosial. Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Selatan Koimudin menyampaikan hingga akhir Juni 2024, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial di Sumatera Selatan mencakup 135.000 hektar lebih yang terdiri dari 216 unit untuk sekitar 32.500 kepala keluarga. Namun masih terdapat potensi indikatif seluas lebih dari 99.000 hektar yang bisa difasilitasi untuk usulan perhutanan sosial. Dan Sumatera Selatan berdasarkan data Fiat dari KLHK itu mendapat ditargetkan 253.000 hektar lebih kurang peruntukan perhutanan sosial. Dan sampai hari ini berdasarkan data yang ada di Dinas Kehutanan, sudah hampir lebih kurang 135.000 hutan sosial yang diakseskan kepada 32.000 kepala keluarga yang ada di kawasan hutan wilayah Sumatera Selatan. Kalau 32.000 KK berarti kalau keluarga itu dikali 4, hampir 120.000 masyarakat kita terakses dari orang tuanya atau kakaknya di kawasan hutan. Dinas Kehutanan Sumatera Selatan bekerjasama dengan Ikraf Indonesia mengadakan pelatihan pemanfaatan aplikasi Si Alam. Si Alam adalah hasil inisiatif Ikraf Indonesia bersama pemerintah daerah melalui kegiatan riset aksi Sustainable Landscape for Climate Resilient Livelihoods in Indonesia atau Land for Lives yang didukung oleh pemerintah Kanada melalui Global Affairs Kanada. Peneliti analisis geospasial Ikraf Indonesia, Hari Aksomo menjelaskan, Si Alam dirancang untuk memberikan akses informasi tentang tata kelola lahan yang baik, menyebarluaskan pengetahuan tentang perhutanan sosial, serta memudahkan masyarakat mengakses skema legal pemanfaatan lahan. Aplikasi berbasis web ini memiliki antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Riana Pridani melaporkan. Sementara itu, pengelola hutan wisata Puntikayu Palembang mengakui jika saat ini terjadi penurunan tanaman pinus yang ada di hutan wisata Puntikayu. Hal tersebut diungkapkan Kepala Pengurus Hutan Wisata Palembang, Nanan, mengatakan jika penurunan pohon pinus mencapai 30% dari luasan 40 hektar, hutan wisata Puntikayu, pohon pinus tersisa 28 hektar yang disebabkan pengaruh perubahan iklim. Kalau pinus masih dominan pinus karena memang ada wilayah namanya konservasi areal Bulogsi itu tetap dipertahankan pinusnya. Tapi kita pinus sendiri itu sudah susah ditanam dan susah mencari bibitnya. Jadi kita diizinkan oleh kementerian tuh boleh ditanam dengan tanaman-tanaman buah, tidak mesti pohon pinus yang ditanam. Untuk luasnya kita belum tahu ya, masih akhirnya belum pernah ada diukur. Tapi yang masih dominan sekitar 70% masih dominan sih untuk pinus di Puntikayu. Ya, masih ada pohon-pohon pinus yang kita juga masih tetap mengusahakan menanam pohon pinus yang kita datangkan bibitnya dari luar. Tapi itu juga untuk kemungkinan tumbuhnya juga agak sulit karena memang pohon pinus itu kan bukan asli tanaman Indonesia kan, tanaman Eropa. Jadi sebisa mungkin sambil menanam juga pohon-pohon.
Untuk mengatasi gundulnya hutan wisata Puntikayu, saat ini pengelola hanya berupaya menanam tanaman lain seperti buah-buahan, meski pohon pinus tetap diupayakan ditanam yang dikirim dari luar Palembang. Selanjutnya pendengar, kita simak seperti apa tanggapan masyarakat. Pemerintah Kota Palembang mulai meningkatkan mitigasi bencana dalam menghadapi potensi kebakaran pada musim kemarau. PJ Wali Kota Palembang, Uco Abdur Raub Damanta, mengatakan untuk meminimalisir kebakaran, tim pemadam kebakaran melakukan siaga dengan penyemprotan sampah-sampah atau lahan kering. Penyemprotan itu bertujuan untuk menjaga kelembapan lahan dan sampah. Ucok juga meminta masyarakat semakin peduli dan bijak, terutama dalam mengelola sampah dengan tidak melakukan pembakaran. Untuk mengatasi Antisipasi karhutla, Pak. Oh, karhutla. Kita tim ini pemadam udah siaga terus, dan juga sampah-sampah yang potensi untuk terbakar ya, kalau saking panasnya itu kan tuh bisa menimbulkan kebakaran. Kemarin sudah dilakukan penyemprotan juga. Jadi potensi titik-titik api yang menjadi potensi yang menjadi api besar, titik-titik api itu langsung diatasi langsung. Dampak dari kebakaran hutan dapat mengganggu kesehatan seperti gangguan pernapasan, pemanasan global, perubahan iklim, dan kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan, serta dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor dan banjir. Selain tidak membakar sampah, Ucok juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan membakar dan memperhatikan jaringan listrik di rumah. Menurutnya, pada musim kemarau, potensi terjadinya kebakaran akan semakin tinggi. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, wilayah hutan lebih sedikit dibanding lahan perkebunan. Menggala Agni mengajak masyarakat Banyuasin untuk menjaga kelestarian hutan. Berikut kita simak wawancara singkat kontributor RRI dari Banyuasin, Muhammad Maulana, bersama Koordinator Urusan Karhutla Menggala Agni. Maksud kami Koordinator Urusan Karhutla Menggala Agni Daop Sumatera 14 Banyuasin, Martono. Baiklah, selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia RRI Net dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Bapak RD Martono SH selaku Koordinator Urusan Karhutla Menggala Agni Daop Sumatera 14 Banyuasin. Selamat pagi Bapak. Pagi. Pak, ini kan dalam memperingati Hari Hutan Indonesia yang jatuh pada tanggal 7 Agustus. Menggala Agni kan adalah organisasi tingkat nasional yang bertugas di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan bertanggung jawab terhadap Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Nah, saat ini Pak, ada berapa sih Pak luasan hutan yang terdapat di Kabupaten Banyuasin saat ini? Untuk kawasan hutan di Kabupaten Banyuasin itu ada 3 ya yang besar. Hutan konservasi Bentayan, hutan konservasi Suaka Marga Satwa Padang Sugihan, dan Taman Nasional Berbak Sembilang. Sisanya lahan perkebunan. Sisanya lahan perkebunan dan lahan APL, area pengguna lainnya. Oke. Untuk hutan kan merupakan tempat tumbuhan dan hewan hidup nih Pak, serta tempat manusia dalam mengambil manfaat yang ada di dalamnya. Bagaimana tim Menggala Agni Daop Sumatera 14 ini melakukan langkah pencegahan terhadap kebakaran hutan khususnya pada musim kemarau? Untuk langkah-langkah pencegahan dari Menggala Agni Sumatera 14 Banyuasin itu akan melakukan patroli pencegahan karhutla di desa-desa sekitar, di daerah-daerah desa konsesi wilayah hutan-hutan tersebut. Selain itu kita membentuk dan membina kelompok-kelompok masyarakat peduli api. Jadi apabila terjadi kejadian karhutla sejak dini, kelompok masyarakat peduli api tersebut yang akan melakukan pemadaman secara dini. Apabila tidak bisa tertanggulangi oleh mereka, baru mereka akan mengabarkan kami dan kita akan melakukan pemadaman lanjutan. Saat ini personil untuk Menggala Agni Sumatera 14 ini ada berapa Pak? Untuk total kita di standby di Daop, daerah operasi Menggala Agni itu ada 60 orang. 60 orang. Ya, yang sudah tersebar di seluruh di lapangan ya, kita sudah tersebar. Selain di Banyuasin itu wilayah kerjanya wilayah mana lagi Pak? Oh, untuk wilayah kerja Menggala Agni Daop Sumatera 14 Banyuasin itu Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang, dan ada wilayah fasilitasi tambahan yaitu Provinsi Bangka Belitung. Oke. Kalau misalkan ini Pak,
ini kan musim kemarau nih. Nah, kalau misalkan di luar musim kemarau, musim hujan, apakah tetap tim Manggala Agni ini melakukan patroli untuk memastikan bahwa hutan itu tetap terjaga dan tidak ada potensi kebakaran? Oh, tetap. Kalau itu tetap kita lakukan, karena selain patroli mandiri yang kita lakukan, setiap anggota setiap hari akan menyebar ke desa-desa target ya, desa-desa rawan karhutlah. Selain itu kita ada patroli terpadu yang beranggotakan TNI, Polri, dan masyarakat serta anggota Manggala Agni yang akan dilibatkan dalam tim tersebut. Ini kan di Banyuasin ini sendiri kan lahan hutan ini lebih banyak lahan perkebunan nih Pak ya. Nah, untuk lahan hutan sendiri potensi kebakarannya kalau dari Manggala Agni sendiri melihat gimana Pak? Sebenarnya kalau untuk lahan hutan kalau udah mulai kemarau gini ya memang sangat berpotensi ya. Yang menyulitkan itu karena kejadian karhutlah untuknya di hutan itu kejadiannya dimulai dari tengah. Jadi untuk upaya penanggulangannya yang agak lebih sulit. Akses dan lain-lain itu yang tidak ada, jadi menyulitkan tim yang melakukan pemadaman. Oke, satu lagi nih Pak, imbauan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Banyuasin agar tetap menjaga hutan dan tidak melakukan pengerusakan dengan cara membakar agar kelestariannya tetap terjaga, sebaiknya gimana? Untuk seluruh warga masyarakat desa di Kabupaten Banyuasin untuk tetap menjaga untuk tidak membuka kebun dan lahan dengan cara membakar. Apabila mengetahui kejadian karhutlah, segera menginformasikan kepada pihak desa dan pihak yang terkait agar ditindak secara dini. Himbauannya kita tetap jaga alam kita jaga alam, alam jaga kita. Banyuasin tanpa asap. Oke, baiklah pendengar, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Bapak RD Martono SH selaku Koordinator Urusan Karhutlah Manggala Agni Daop Sumatera 14 Banyuasin. Terima kasih atas waktunya Bapak. Oke, siap, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Kami sampaikan informasi lainnya pendengar bahwa Sumsel menemukan joki petugas Pantarli selama tahapan coklit pilkada. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Sumatera Selatan menemukan joki petugas pemutakhiran data pemilih Pantarli Pilkada 2024 selama tahapan pencocokan dan penelitian coklit 24 Juni hingga 24 Juli lalu. Ketua Bawaslu Sumatera Selatan Kurniawan mengatakan Bawaslu menemukan petugas coklit yang melaksanakan orang lain bukan si petugas Pantarli, sehingga pihaknya melaporkan ke KPU yang berwenang. Menurut Kurniawan, petugas Pantarli yang melakukan joki tersebut terjadi di Kabupaten Oku Timur. Selain itu, Kurniawan juga menyampaikan temuan Bawaslu selama tahapan coklit kurangnya pemasangan stiker di rumah warga yang telah dicoklit yang terjadi di Kabupaten Banyuasin. Misalnya ada soal stikernya yang belum ada, yang tidak dipasang kan karena kekurangan stiker, dan ada juga petugas coklitnya bukan tidak terjun, ada yang temuan kita yang melaksanakannya orang lain bukan si petugas Pantarli itu kan. Ada joki namanya, joki Pantarli. Boleh nggak itu? Sebenarnya nggak boleh, tapi karena alasannya yang bersangkutan ini ada panggilan tes sehingga dia meminta orang lain. Tapi sudah kami sampaikan kepada KPU. Di mana itu? Di Oku Timur kalau nggak salah. Ya, kalau yang stiker itu di Banyuasin. Untuk kekurangan stiker coklit, dijelaskan Kurniawan, Bawaslu sudah menyampaikan ke KPU Banyuasin untuk segera menempelkan stiker pada rumah yang dicoklit. Pemasangan stiker tersebut untuk pembuktian selain dokumen juga harus stiker yang menempel di rumah yang telah dilakukan coklit. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kota Palembang mulai meningkatkan mitigasi bencana untuk menghadapi kebakaran saat kemarau.
Bagaimana sih cara kita untuk menjaga hutan saat ini, Mbak? Cara kita untuk menjaga hutan itu mungkin dengan kita tidak membakar seperti kebanyakan diberitakan, membakar lahan seperti itu, membakar hutan. Itu kan juga menyebabkan tidak terjaganya hutan dan menyebabkan Pemerintah Kota Palembang mulai meningkatkan mitigasi bencana dalam menghadapi potensi kebakaran pada musim kemarau. PJ Wali Kota Palembang, Uco Abdul Raub Damantah, mengatakan untuk meminimalisir kebakaran, tim pemadam kebakaran melakukan siaga dengan penyemprotan sampah-sampah atau lahan kering. Penyemprotan itu bertujuan untuk menjaga kelembapan lahan dan sampah. Ucok juga meminta masyarakat semakin peduli dan bijak, terutama dalam mengelola sampah dengan tidak melakukan pembakaran. Untuk mengatasi antisipasi karhutla, Pak. Oh, karhutla. Kita tim ini pemadam udah siaga terus. Dan juga sampah-sampah yang potensi untuk terbakar ya, kalau saking panasnya itu kan tuh bisa menimbulkan kebakaran. Kemarin sudah dilakukan penyemprotan juga. Jadi potensi titik-titik api yang menjadi potensi yang menjadi api besar, titik-titik api itu langsung diatasi langsung. Dampak dari kebakaran hutan dapat mengganggu kesehatan seperti gangguan pernafasan, pemanasan global, perubahan iklim, dan kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan, serta dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor dan banjir. Selain tidak membakar sampah, Ucok juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan membakar dan memperhatikan jaringan listrik di rumah. Menurutnya, pada musim kemarau, potensi terjadinya kebakaran akan semakin tinggi. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Wadir Reserse Narkoba Polda Sumsel AKBP Harisandi mengatakan hasil ungkap kasus sabu sepanjang Juli 2024 seberat 1,5 kg melibatkan 17 tersangka. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan mengungkap bahwa barang bukti sabu seberat 1,5 kg tersebut merupakan hasil dari 9 laporan polisi. Pemusnahan dilakukan dengan melarutkan sabu dalam air deterjen, lalu diblender dan dibuang ke saluran air. Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan, AKBP Harisandi mengatakan langkah tersebut adalah bagian dari komitmen pihak Direktorat Narkoba untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah Sumatera bagian selatan. 1.552,15 gram, ya. Jadi 1,5 kilo, ya, kalau 1,5 kilo. Terus setelah disisihkan nanti untuk dilabkan maupun di persidangan nanti sebagai barang bukti di persidangan itu yang dimusnahkan pada pagi hari ini yaitu sebanyak 1.496. Menurut AKBP Harisandi, sabu-sabu tersebut adalah hasil ungkap kasus sepanjang bulan Juli tahun 2024 yang melibatkan 17 tersangka, 2 bandar, dan 15 kurir yang ditangkap di 4 wilayah Sumatera Selatan, yakni Palembang, Ogan Ilir, Banyu Asin, dan Lubuk Linggau. Polisi masih menyelidiki jaringan di balik peredaran narkoba tersebut serta asal-usul barang tersebut. Saat ini, ke-17 tersangka dalam pemeriksaan dan ditahan di Polda Sumatera Selatan dan mereka menghadapi ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Lamsihar Silitonga melaporkan. Selanjutnya pendengar kami sampaikan informasi olahraga. Manajemen Sriwijaya FC akan segera menyerahkan 40% sahamnya kepada DG Sport Asia. Manajemen Sriwijaya FC akan segera menyerahkan 40% sahamnya kepada Digi Sport Asia. Langkah ini menyusul kemenangan Digi Sport Asia dalam gugatan di PN Jakarta Selatan terkait utang piutang Sriwijaya FC dari tahun 2018. Komisaris Utama PT SOM Asvan Fikri Sanak mengatakan, Digi Sport diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengelolaan tim dan juga meningkatkan kinerja Laskar Wongkito.
Meskipun 40% saham akan diserahkan, PT SOM akan tetap menjadi pemilik mayoritas dengan 60% saham. Digi Sport itu kan kita hanya tinggal melaksanakan putusan pengadilan. Putusan pengadilan bahwa PT SOM harus menyerahkan saham tertentu kepada Digi Sport ya. Setelah itu diserahkan, tentu Digi akan masuk dalam manajemen PT SOM. Nah, itu akan mendorong juga percepatan kita. Oh iya. Kalau dia sudah dapat saham, dia menjadi pemilik kan? Nah, menjadi pemilik. Saat ini Sriwijaya FC sudah mulai serius untuk merekrut para pemain baru dan juga mempertahankan pemain lama untuk menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2024. Dari Jakabaring Sport City, Hairul Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, di antaranya Dinas Kehutanan Sumatera Selatan mendorong masyarakat untuk memberdayakan hutan melalui program perhutanan sosial. Bawaslu Sumsel menemukan joki petugas Pantarli selama tahapan coklit Pilkada 2024. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.